Esmai Ryan. Asmi Trend. Azmi Tre. Apa kabar nih? Ya, so good, so far, so nice. Oke. Jadi ceritanya Azmi ini aku udah kenal lama lah dari zaman waktu kerja bareng dulu. Nah, Oh ya, kita sempat kerja bareng, Bang. iya benar. Dulu megang project yang berkaitan sama trading juga gitu. Dan sekarang masih berkecimpung juga di dunia trading. Anda, oh saya juga ya. Iyalah. Iya iya benar benar. Thanks for trading yang sudah menghidupi kita selama bertahun-tahun ini. Benar. Kalau nggak ada orang yang trading, gimana hidup kita, Bang? Kita kita suka lah sama dunia tradingnya gitu. Tapi ada pertanyaan menarik loh, Bang. Ya Allah, Anda udah nanya dulu. Harusnya saya yang dapat pertanyaan, tapi kenapa saya yang Apa bertanya? boleh. Banyak di luar sana yang mikir kayak emang bisa sih hidup dari trading gitu. Menarik. Menarik kan? Menarik. Emang bisa nggak sih hidup dari trading? Bisa. Bisa. Kalau aku ya. Kalau aku sendiri bisa banget. Bisa. Bisa banget. Kalau aku tinggal dihitung aja sebenarnya kebutuhan sebulannya berapa. Habis itu pengen profit, kejaran profit per bulannya berapa. Habis itu dikaliin balance aja. Jadi kayak sebenarnya ibaratnya ya kalau konsep passive income buat financial freedom ya sebenarnya mirip kayak gitu. Tapi ngehasilinnya dari trading. Tapi ya nanti dari trading selisihnya kebutuhan hidup sama untuk nambahin lagi modalnya biar gulung lagi. Berarti kalau Abang ngitung dulu ya kebutuhannya berapa, baru disesuaikan dengan modalnya. Kalau saya karena nggak punya modal, jadi dengan modal yang ada itulah saya. Baru udah diputer-puterin. Itu ntar ngejar persentase ya, boleh aja bebas ya. Makanya pernah ada di satu hari tuh kayak ratusan persen, bahkan bisa berkali-kali lipat. Bahkan pernah juga bener-bener minus ya, ataupun margin call gitu kan. Ya cuma balik lagi kan, tiap orang punya style trading yang beda-beda. Cuma kan bagusnya gitu kan kita tahu pengeluaran kita berapa dan nantinya kita targetin yang measurable dah dan terukur. Bener. Nih Azmi udah nyobain kan market yang utamanya 3 lah, kripto, forex, sama saham gitu. Nah Azmi ini udah nyobain semua gitu. Semuanya. Kalau aku jujur forex sama saham tuh nggak terlalu dalam, lebih ke kripto aja daleminnya gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, Azmi ini nggak cuma trader tapi juga dari dalam ngedagangin project yang berkaitan sama trading gitu. Nah aku juga kan. Nah ini jadi sudut pandangnya aku mau ngegali dari sisi itu. Oke, kita mulai dari trading. Ada saham, forex, kripto. Yang kamu lihat dari 3 itu apa yang paling menurutmu bagus atau apa plus minusnya? Oke. Mungkin dari ketiga market tersebut ya kita bisa lihat dulu sebelum orang itu trading ataupun kita trading, kita kenali dulu diri kita ini siapa sih. Kita tahu profil resiko kita itu seberapa besar. Kita siap kehilangan uang itu cepat atau lambat gitu. Ya, jantung kita tuh menerima hal itu, ngambil resikonya kayak gimana. Jadi buat teman-teman yang emang sebaiknya nih ya kalau trading itu siapkan, kalau di luar saya bilang uang dingin gitu kan, uang siap hilang gitu kan. Aku sepakat gitu kan, karena jadi uang itu emang nggak diotak-atik gitu. Tapi bagaimana nih dengan orang yang budgetnya pas-pasan, bisa nggak sih masa iya harus nunggu bertahun-tahun dulu buat memulai? Nah, kan ada yang tagline bilang mulai aja dulu gitu kan. Nah gimana caranya tuh? Jadi kita sebetulnya harus kenal diri kita tuh siapa dulu. Gitu. Kalau misalkan di pasar saham, let's say sekarang di pasar saham marketnya udah mulai banyak nih, tapi nggak sebanyak kripto dan harinya itu hari jam kerja. Jadi teman-teman bukan nggak bisa ya, kurang bisa dapetin yang profitable di saham menurutku. Dan lebih safety dibandingkan 2 market lain selain kripto dan juga
forex tadi. Ya. Jadi kalau berbicara tentang trading di saham, kripto sama forex, Ya. level Amannya. amannya tuh Saham. teman-teman bisa milih di saham dulu nih. Ya, setuju Start sih. from saham. Karena ada batasannya dia. Ada Dia nggak bisa batasannya. tiba-tiba ARB langsung 0 gitu, Ada nggak bisa ya? ARA dan juga ARB. Auto reject Oke. atas, maksimum dia dapat profitnya berapa Ya. dalam satu hari tersebut, dan maksimum dia floating loss-nya berapa. Oke. Jadi lebih terukur, dan jamnya pun enggak yang teman-teman harus mantengin candle 24/7 Iya, karena layaknya kripto gitu kan. betul ada jam bukanya Ada dia. jam buka, opening dan closing, Jam 9 jam 9 sampai jam 12 untuk sesi 1, dan sesi 2-nya kan jam setengah 2 ya sampai jam 4 ya. 4 sore. Iya. Nah, Oke, jadi terus. enggak selalu stay gitu. Oke. Dan bisa menarik. jadi alat pilihan buat teman-teman yang mau mulai diversifikasi portofolionya Oke. untuk investasi. Terus. Itu tadi yang pertama, saham ya. Ah, Yang teman-teman mau belajar trading bisa mulai dari saham. ah, Next, level kedua nih. ah. Teman-teman bisa mulai masuk ke cryptocurrency. Kripto. Oke. Kenapa cryptocurrency? Iya. Asetnya dia jauh lebih banyak dibandingkan saham. Iya. Kalau saham kita katakanlah saham Indonesia, ya udah perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia aja. Iya. Marketnya pun rata-rata ya retailnya orang-orang Indonesia. Iya. Berbeda dengan kalau kita trading di cryptocurrency, Ah, yang dimana kita tradingnya itu marketnya ada yang global. namanya global, pakai Web3 blockchain ya. Iya, iya. Betul. Nah, Iya. jadi 24/7 gerak 24/7, terus tuh. benar. Nah, jadi untuk yang mau naik level kali bahasanya, Oke. atau naik kelas gitu, pengen coba ngambil resiko lebih, teman-teman bisa coba masukin uangnya di cryptocurrency. Oke. Nah, atau kalau misalkan bingung nih Bang, cryptocurrency kan banyak banget ya. Iya. Ada ribuan atau dari Banyak mulai banget, iya. Bitcoin sampai koin-koin Setiap micin yang hari bisa lahir ribuan. enggak terkenal gitu kan. Ah, Yang naiknya bisa ratusan persen sehari, ah, dan juga dalamnya juga ratusan persen sehari gitu kan. ah. Banyak juga orang yang terlahir kaya dari kripto dan miskin juga dari kripto. Iya. Nah, jadi coba teman-teman bisa alokasiin berapa persen lah untuk diversifikasi portofolio investasi. Forex berarti lebih Forex lebih gila lagi. lebih gila. Lebih gila lagi. Kenapa? Meskipun marketnya itu dia enggak 24/7 tapi 24/5, tapi lebih gila lagi. Kenapa? Karena Forex kan dia jadinya CFD ya. Iya. Kontrak apa Bang singkatannya? Nggak usah Oh, disebut nggak ya. usah ya. Saya juga lupa. Iya, kontrak. Ya, istilahnya harga Berjangka harga lah, yang berjangka. disepakati bersama. Iya, Ya, harga yang iya, disepakati berjangka. bersama. Yang dimana sebetulnya harga pasarnya itu lebih volatile lagi, dan leverage-nya itu yang teman-teman Iya, bisa benar. manfaatin. Benar. Leverage kalau di Forex tuh bisa sampai 3.000. Ya, gede banget. Gede banget. Kayak kripto paling cuma 125 tuh udah tinggi banget ya. Ya, fiturnya udah tinggi banget. Jadi kalau Oh, teman-teman mau dalam tanda cupit Eh, dan cupit. dalam Oke. tanda kutip mau nyopet gitu kan, mau dapetin Eh. uang sehari ini, ambil tarik gitu kan. Benar. Boleh banget buat di forex. Oke. Ya. Nah, Jadi trading di forex semalam jangan sampai tradingan teman-teman tuh di forex nginep kalau bisa. Kenapa? Karena ada biaya swap biasanya setiap Oke, broker. iya benar. Oh, menarik ya. Jadi kalau versimu berarti saham, Kripto, kripto, forex. forex ya. Karena tadi leverage-nya itu ya forex ya. Tapi kamu sendiri kalau trading, kamu milihnya yang mana dari tiga itu? Forex ya? Tergantung kebutuhan. Kok bisa? Gimana? Ya. Ini arahin atas, takut enggak? Nah, Ya. udah. Kalau aku sendiri tergantung kebutuhan. Ah. Jadi kalau misalkan trading tuh sebetulnya nggak bagus kalau kita tiap hari mantengin layar, Iya, mantengin setuju. candlestick, Setuju. nggak bagus. Setuju. Karena psikologi kita tuh akan Terganggu jadi ya. habit juga, kayak hari Iya. ini menang, bisa kok gue bisa menang lagi. Padahal yang namanya market kan naik dan turun, Benar. bisa profit dan loss. ya. Nggak mungkin trader sejago apapun win rate 100% itu profit terus gitu kan. Betul. Nggak mungkin. Oke. Pasti ada kalanya dia loss. Jadi tergantung kebutuhan. Forex kalau lagi apa? Kalau aku sendiri, forex itu ketika aku lagi iseng pengen buang duit.
Jadi mindsetnya Ya Allah. adalah buang duit atau buat sedekah lah. Jangan Astagfirullah. trading tuh beranggapan bahwa bakal profit nih, bakal ini. Jadi Oke. ibaratnya kita ya udah relain aja duit emang Oke, dijatahin menarik. gitu. Tapi menarik ya, benar. Jadi, uang dingin uang literally ya, dingin. tadi. Jadi semisal kena margin call itu Ya bukan udah. suatu yang hal dong. Oh, paham, aku paham. nyesel nih, Aku gitu. ngelakuin itu kalau di koin micin, yang bener-bener micin banget ya, kayak di Solana gitu, ada komunitas, mereka suka ngebahas koin micin, aku suka naruh lah berapa Solana gitu, itu aku lakuin. Istilahnya cacing-cacing naga-naga. Iya, jajan gitu. Jajan. Jadi yang utamanya di mana, yang jajan sama untuk berkomunitas, nah ini saldo kecil. Benar. Terus. Kalau kripto pas apa? Nah, ntar dulu, forex dulu aku selesai. Masih belum. Ini menarik nih. Lanjut. Jadi kalau misalkan dari sudut nasabah gitu, aku sebagai trader gitu, aku pengennya trading di forex tuh dengan budget kecil, tapi bener-bener terukur gitu. Aku ngeliat momentumnya, time-nya, gitu kan. Ketika emang trading planku udah ada waktunya buat ini, eksekutif kalau ada news gitu kan, aku berani tuh masukin duitku di buat forex gitu kan. Tapi kalau dari sisi nasabah, dari sisi broker, penjual, pengennya kan pasti kita deposit yang gede dong. Dengan catatan biar safety, biar nggak kena margin call dan lain sebagainya. Cuma ya itu tadi, lebih baik asetku dimaksimalin di yang lain dibandingkan buat nyimpen si nggak kena margin call tadi gitu. Nah, baru aku masuk ke cryptocurrency. Nah, karena aku nggak terlalu mendalami cryptocurrency itu, biasanya aku percayain ya sama yang namanya auto trade. Anjas, ya, oke. Jadi asetku di cryptocurrency benar. itu aku percayain ke salah satu manajer investasiku. Siapa? Yang saat ini aku percayain itu ada yang namanya auto trade. Teman-teman bisa searching di Google, di Instagram, cari aja auto trade gitu. Ya. Bener emang auto trade? Bukan. Apa sih namanya? Oh, aku maksudnya. Anjir, enggak. Ini kan soft selling. Oh iya, siap. Anjir, enggak sadar. Aku by script namaku. Oh, sekarang. beda lagi, bukan auto Iya, trade. emang baru belum launching, jadi ini pentingnya still konsepin. Tapi emang saldonya Azmi ada yang diotomatisin. Aku bantu otomatisin juga. Sekarang juga lagi running profit harusnya, karena sempat hijau kan kemarin. Ya, BTC naik gede banget sih, lumayan. Oke. Berarti kalau mau yang naruh long run, yang duitnya lumayan gede, taruhnya di kripto dan di Bitcoin-nya itu sendiri. Iya, karena aku nggak sempet buat mantau market, Bang. Iya, benar. Apalagi kripto kan 24/7. Betul. Sakit gitu mataku, jaga lilin gitu kan. Ya. Kalau saham? Nah, kalau saham aku full investasi sekarang. Dulunya aku full di saham trading gitu kan. Aku mantengin gitu kan. Nah, tapi aku kena SP kerja karena aku fokus mantengin market, bukan pekerjaan 9 to 5 aku terbengkalai lah gitu. Jadi aku fokus on fundamental lah. Gitu. Sama lihat timing kalau ada news dan lain sebagainya. Tapi proporsinya lebih gede di kripto atau saham? Oh, jelas saham. Jadi kalau aku tuh baginya di saham tuh mungkin 50%-an lah, 50%. Terus di kripto 30% sampai 40%. Nah, 10 sampai 20%-nya tuh aku di forex-nya. Ya. Jadi aku lebih percayain ke yang jadulnya dulu nih, yang saham gitu ya, karena lebih aman kan tadi, aman sesuai bahasanmu. Meskipun saham juga banyak yang iya juga kena cuci gara-gara banyak IPO juga tuh kena juga. Orang lagi terbang tingginya brand malah kena semprit. Iya. Aneh banget. Kalau di kripto mau malah dibakar terus. Iya. Nah, sekarang masuk ke bahasan dari sudut pandang yang ngedagangin nih, dari si pelaksana project. Menarik. Ngedagangin. Dua sisi aku jadi orang. Ngedagangin produk finansial kayak gini, enak banget ya? Enak banget, Bang. Karena marketnya nggak habis-habis gitu. Parah. Kayak ibaratnya kita dagang produk, tapi ini marketnya nih ya udah ada gitu marketnya, tinggal
kita educate orang biar masuk ke marketnya tuh gimana gitu. Setuju. Gimana? Kamu ngedagangin dan Aku ngelihat kalau di market kita ngomongin sekarang sisi bisnisnya ya. iya gitu ya. sisi bisnisnya. Bisnis industri yang enak, Eh, trading itu sebetulnya enak banget. eh, Yang tadi sepakat aku kalau marketnya tuh nggak habis-habis. Kenapa? Karena satu, orang yang belum trading, belum investasi di Indonesia tuh masih banyak banget. ya, Baru ya, 1, sekian persen lah penduduk Indonesia yang melek investasi, melek finansial gitu kan. ya. Masih banyak banget yang kita garap. Nah itu PR-nya buat kita mengedukasi pentingnya investasi, pentingnya kita trading. Itu aja bisa jadi produk. Betul. Ditambah lagi orang yang udah trading, orang udah pernah investasi, punya masa lalu yang kelam tentang loss. Betul banget. Ya gimana caranya biar dia meminimalisir resiko lossnya. Oke. Dan yang udah profit, gimana caranya dia bisa memaksimalkan lagi profitnya. Namanya manusia gak pernah puas, Pak. Kena semua jadi Kena semua. Enak banget. Tinggal mau ambil market yang mana. Ya. Nah, waktu aku kan sama Asmi ngejalanin yang sempat 1,5 tahun lah ya, hampir 1,5 tahun. 1 tahun setengah. Itu ngomongin auto trade. Nah, waktu itu, tapi belum sampai auto trade sih, dulu codingnya doang ya. Nah, udah sempat di ujung banget tapi. Oh, iya. Nah, tapi dulu menariknya semua yang tertarik ngomongin tentang skrip itu yang malahan yang tua-tua. Ya kan? Itu dia. Semuanya itu yang ikut seminar, yang ikut, Bahkan kita nggak nyangka juga, Bang. iya, ikut kelas itu tuh yang udah tua-tua gitu, yang pensiunan, yang duitnya banyak, habis itu bingung mau yang tadi bahasanya itu yang udah kalah mungkin di masa lalunya atau sempat kalah cukup gede hingga cari cara baru. Nah akhirnya nemu si auto trade yang trading by script itu, mereka tuh kayak wah ini nih kayaknya nih untuk masa depan. Iya benar, masa depan ini gitu. Nah tapi kalau yang aku lihat kripto sebenarnya market yang lebih banyaknya, ini kalau aku lihat segmentasinya, kalau kripto tuh malahan sebenarnya yang muda-muda. Tapi kripto yang muda-muda, kalau yang forex tuh yang tua-tua. Iya. Tapi waktu itu kita dapetin orang-orang di kripto yang tua-tua. Gimana? Kamu ngeliat? Menarik juga sih itu. Karena punya market ataupun segmennya masing-masing. Sekarang kripto yang muda-muda kenapa? Karena di sosial media sekarang influencer yang menarik anak muda siapa? Ya, figurnya kan muda-muda semua yang ngomongin kripto sih. Bener juga. Sama forex gitu kan. Forex sekarang rata-rata dari pedagangnya maupun tradernya gitu kan. Rata-rata orang-orang tua dan yang emang dia biasa main, dia punya istilahnya tuh kalau itu aset multilateralnya lah. Jadi buat dia ngejaga nilai asli dia. Misalnya katakanlah dia punya emas, gold gitu kan. Nah, dia di berjangkanya juga pasti trading buat itunya, ngejaga asetnya. Jadi ketika turun dia aset yang situ naik, ketika naik dia turun gitu lah. Baru denger aku. Tapi maksudnya itu benar juga. Begitu juga USD mungkin. Betul. Ya, hold USD mungkin pasang posisi juga di forex biar stabil. Jadi dia ngelocking. Oke. Terus kalau saham bener juga, influencer paling gedenya zaman dulu pas Covid saham. Iya bener juga. Rata-rata orang-orang pada kena PHK dapat duit nggak tahu mau diapain, rata-rata yang ramenya kan di saham gitu. Pak Le Kong Hong gitu kan? Iya, Le Kong Hong. Iya. Waduh, pecah. Nah, dari semua yang udah pernah kamu dagang, saham pernah dagang nggak? Dagang. Semuanya aku dagang. Iya, ya namanya pedagang. Dari 3 market itu, paling enak ngedagangin market yang mana? Ini bukan karena kamu lagi kerja di ini ya. Salah satunya ya. Aduh. Paling enak aja. Boleh dong, preferensi. Dari sisi komisi yang aku dapat. Oh, enggak. Penerimaan market ya. Sebetulnya tuh paling enak ngedagangin orang yang belum pernah trading. Oke. Kalau orang yang udah pernah trading, misalkan dia basicnya nih saham gitu, dia agak sulit buat nerima
kripto lain. ataupun forex gitu kan. Karena Oke. base in fundamental dia udah ada base core knowledge-nya itu ya di saham gitu. Tapi kalau Oke. misalnya orang yang masih polos belum pernah trading, enak tuh kita ngarahin ya, udah ngikut aja ke kita. Bahkan bisa 3 marketnya kita masukin. Oke. Nah, Itu yang mana tapi? itu aku nggak bisa jawab Pak karena Kok bisa? semuanya ada marketnya sendiri masing-masing. Oke, Enak. semuanya ada. Ada plus minusnya juga lah. Oke. Preferensi nggak ada? Hah? Kan kalau aku kripto doang soalnya. Aku kan nggak ngedagangin forex sama saham. Meskipun si algoritmanya bisa. Paling enak jelas forex Bang. Karena Forex. kita Oke, bisa oke. menjanjikan keuntungan yang begitu besar dalam waktu yang begitu singkat. Ya, itu benar. Dan itu Karena leverage-nya balik lagi ya. orang Indonesia rata-rata Oh, dapat uang iya, pengen benar. cepet dan banyak. Banyak benernya kamu Instan. Mia. Padahal unscript loh ini loh. Oh, menarik. Cepet. Karena kalau instan. saham Pak ya, kita banyak yang harus kita ajarin juga ininya. Kenapa harus beli katakanlah Sido muncul, Unilever atau BBCA gitu kan. Jelasin Produknya ya. dulu, ini BBCA fundamentalnya bagus nih, laporan keuangan. Istilahnya banyak yang bisa dipelajari korek-koreknya lah. Oh, tapi emang waktu kita dagang algoritma dulu, yang paling banyak forex. Aneh banget. Bukan aneh sih, maksudnya nggak tahu kenapa. Padahal kan maksudnya algoritma yang kita share kan netral kan. Dia bisa saham, dia bisa forex, dia bisa kripto, tapi emang market yang kita temu itu lebih banyak forex memang. Karena dari lahirnya sendiri trading kan awalnya dari forex juga dulu bukan Bang, pertama kali. Mungkin ya, aku nggak tahu lagi yang bener nih. Iya, setangkap Tapi mata uang mungkin ya. Kalau Kalau mata uang iyalah paling tua. paling emang tua. Perdagangan yang forex, karena kan saham juga di Indo baru 2000-an ke atas gitu. Kripto apalagi baru 2000 Iya. belasan 9 lahir tapi belasan baru masuk Indonesia. Kalau forex emang udah dari Udah lama banget. lama banget. Oke, menarik ya. Emang forex gede banget sih marketnya dulu. Makanya sampai akhirnya ya udah algoritmanya aku juga bikin yang untuk forex juga. Ya kan Iya betul. marketnya paling gede kan. Gitu. Namanya pedagang kita menyesuaikan apa mau konsumen Iya, aja ya. benar. Yang penting kan produknya bisa. Oh, masuk nih di forex juga. Ada lagi nggak, Mi? Yang mau di-share terkait? Nih, iya nih. Dikit bahas algoritmanya nih. Yang mau di-share terkait 3 produk itu atau orang yang baru mau masuk ke dunia trading atau gimana? Mungkin ini Bang ya, aku mau sekarang aku coba tadi sisi pedagang udah, sisi tradernya udah. Ya. Dari sisi sok bijaknya lah kali ya, Boleh. sok bijaknya. Nasehat petuah gitu kan. Kasih tahu, Mi. Yang aku udah di market 10 tahunan kali ya aku di market. Iya. Benar. Ya, belum sih 8 tahunan lah baru. Oh ya. Baru 8 Apa tahunan. tuh? Prinsipnya sebetulnya kita di trading maupun investasi itu jangan berharap buat kaya secara instan. Oke. Nah, karena uang yang dapat kita secara instan itu bakal hilangnya atau loss-nya juga secara instan juga. Hukum alam itu menurut Oke. Ya. Jadi percaya sama proses teman-teman aja gitu. Oke. Dan realistisnya adalah kalau teman-teman pengen cepet kaya gitu, kerja teman-teman. Kerja. Ya, menarik, itu menarik. Dalam tanda kutip nggak harus kerja 9 to 5 ke kantor, banyak kerjaan yang bisa menghasilkan. Contoh kayak dari konten ini kan salah satu pekerjaan juga. Ya, sedang berusaha. Oh iya. Ya intinya Tuhan nggak tidur lah. Sama uang dingin juga tadi kali ya. Uang dingin. Menarik tuh tadi bahasannya, karena aku juga percayanya, aku punya keyakinannya bahwa biar gimana pun tetap fokusnya adalah gedein balance, bukan gedein profit persentasenya. Karena kalau balance-nya udah gede, kita profit persen kecil aja itu udah berasa gitu. Dan kalau tadi ngomongin hidup dari trading for living, ya bisa dengan persentase kecil. Syaratnya balance-nya harus gede gitu. Makanya ya konten, berbisnis, semuanya fundamentalnya harus kuat dulu. Iya, dan segala macam. Iya, kalau ada dana masukin lagi, kalau ada dana masukin lagi ke trading dan investasi gitu. Oh, keren banget kamu, Mi.
Kan saya belajar dari bapak satu ini. Ya udah, itu aja kali ya. Ya. Thank you ya teman-teman ya. Yang Dadah. mau Apa? belajar trading, klik link di bawah. Thank you. Dadah. Bye.